realisasi pendapatan dicapai sesuai target, kemudian bagaimana masyarakat pasca pandemi ini pemulihan ekonomi nasional diimplementasikan untuk Kabupaten Serang, seperti apa nih pemberdayaan ekonomi makro, ekonomi mikro, mana UMKM yang ada di Kabupaten Serang ini ke depan menjadi lebih baik. Kita tahu pasca pandemi ini ada yang collab, ada yang tidak berjalan, ada yang kurang sehat. Nah, nextnya pasca dari pandemi ini kita harus pompa, kita harus support supaya perekonomian meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan, mudah-mudahan ini Bincang Wakil Rakyat, tentunya hanya di channel Bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan kabar baik pemirsa, seperti biasa selalu ada yang baru. Kita akan lebih mengenal sosok beliau, kemudian juga saat ini sedang dalam kegiatan apa. Nah, ini sudah hadir bersama kami tentu saja, ini dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang. Sudah hadir di sebelah kiri saya Bapak Agus Wahyu Diono SSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Wah, ini ngobrol-ngobrol kita lebih jauh ya Pak Ketua ya. Terkait dengan seperti apa kegiatan, kemudian juga masyarakat mungkin ingin lebih mengenal kembali mitra dan juga konsentrasinya lebih kemana. Nah, ini sebelum ngobrol lebih jauh, wah ini kayaknya lagi padat nggak sih Pak di bulan Agustus ini kegiatan di Komisi 3 sendiri? Alhamdulillah padat, dinikmati saja lah. Dinikmati. Inilah apa namanya rutinitas jadwalnya di masyarakat, kemudian kedewanan dan amanah-amanahnya kita nikmati saja, insya Allah jadi ladang pahala ketika kita. Amin. Ya seperti judul namanya ya, Wakil Rakyat tentu saja menjembatani aspirasi masyarakat begitu. Ya, wah, ini mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Ketua, mitra atau OPD begitu ya yang selalu bersinggungan dengan Komisi 3. Ya, baik. OPD mana saja nih Pak mitra kerja Komisi 3 sendiri? Kalau untuk Komisi 3 kami kan diamanahi untuk bermitra dengan pendapatan ya. Berarti di sini ada OPD-nya, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, kemudian Bapeda sendiri, kemudian dengan BPKAD, kemudian ada Diskom Perindak, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, kemudian dengan RSDP, kemudian BUMD-nya ada PDAM, kemudian BPR Serang dan Serang Berkah Mandiri. Itu mitra-mitra supaya untuk menumpang pendapatan ke depan menjadi lebih baik. Kita harus sinergis begitu. Nah, ini lumayan cukup banyak ya Pak. Betul. Komisi 3 ini memitrai beberapa OPD dan juga BUMD ya. Betul. Yang ada di Kabupaten Serang. Kalau untuk anggota di Komisi 3 dengan mungkin membagi-bagi tugas dengan rekan-rekan yang lain, seperti apa nih jumlah anggota di Komisi 3 sendiri Pak Ketua? Anggota Komisi 3 kita ada 12 include ketua. Nah, di sini ada kita sinergis beberapa anggota fraksi dari partai masuk semua. Dari lengkap. PKS ada sebagai ketua, kemudian sekretaris dari Berkarya, kemudian wakil dari PAN, dan anggota ada dari Golkar sendiri, dari Gerindra, dari PKB, teman-teman di PAN dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sinergis. Sistem bagi tugasnya gimana tuh Pak Ketua? Nah, alhamdulillah kita sudah di awal komitmen karena diamanai di Komisi 3 kita bukan wakil dari salah satu anggota partai ataupun pemilih kita, sudah semua menjadi wakil yang ada di Kabupaten Serang, wajib kita ayomi semua. Kita bagi tugas, siapapun yang ditugasi, yuk kita bersama-sama majukan Kabupaten Serang, kita tingkatkan pendapatan dengan kerja bersama-sama. Kerja sama-sama, sekarang sudah jadi satu visi dan satu misi ya, dengan berbagai macam bendera tadi, tapi kalau sudah di Komisi 3 harus sama-sama, bukan satu tim begitu ya. Betul. Oh, alhamdulillah nih dengan 12 anggota dengan OPD yang cukup banyak, alhamdulillah bisa tercover begitu ya Pak Ketua. Betul. Nah, ini mungkin lebih dalam lagi nih Pak Ketua. Saat ini di bulan Agustus mungkin sudah melewati satu semester di 2022. Konsentrasinya saat ini lebih kemana nih Pak Ketua? Nah, di Agustus kita ini program sudah ke pekerjaan membahas tentang KUA PPAS di perubahan. Jadi ke depan sebagai mitra Komisi 3 bagaimana kita mensinergiskan dengan tugas untuk satu realisasi pendapatan dicapai sesuai target, kemudian bagaimana masyarakat pasca pandemi ini pemulihan ekonomi nasional diimplementasikan untuk Kabupaten Serang, seperti apa nih pemberdayaan ekonomi makro, ekonomi mikro sesuai dengan mitra kami di Komisi 3, bagaimana UMKM yang ada di Kabupaten Serang ini ke depan menjadi lebih baik.
kita tahu pasca pandemi ini ada yang collab, ada yang tidak berjalan, ada yang kurang sehat. Nah, nextnya pasca dari pandemi ini kita harus pompa, kita harus support supaya perekonomian meningkat. Yang tadinya mikro menjadi kecil dan lanjutnya ke menengah dan sebagainya. Seperti itu tahapannya. Amin. Ini karena memang di masa pandemi begitu kemarin banyak yang terkena PHK, kemudian beralih profesi menjadi pelaku usaha. Mungkin dimulai dari usaha yang lebih kecil begitu ya, Pak Ketua. Ini mungkin saat ini di 2022 sudah mulai pemulihan ekonomi, harapan ini sudah mulai bangkit begitu. Sesuai dengan tema kita nih. Wah, ini pemirsa, ini pemulihan ekonomi mikro di Kabupaten Serang pasca pandemi. Nah, jadi memang betul-betul sedang recovery. Di Komisi 3 pun juga lebih konsentrasi di pemberdayaan ekonomi dan juga tentunya untuk pemerintahannya juga pendapatan aslinya juga terus dipacu supaya sesuai dengan targetnya targetnya tadi. Nah, kemudian untuk Komisi 3 sendiri ini upaya-upaya begitu, apalagi mungkin mendengar aspirasi dari masyarakat, khususnya para pelaku usahanya langsung. Apa nih Pak upaya yang mungkin juga bisa disinergikan dengan pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini pemulihan ekonomi begitu? Jadi kaitan dengan pemulihan ekonomi mikro, kita sinergis dengan OPD-nya Diskoperindak ya, Dinas untuk perekonomian ekonomi. Kita bermitra dan supaya program kegiatan di Diskoperindak ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat ya, pemulihan ekonomi nasional, kita implementasikan supaya di Kabupaten Serang ini pemberdayaan ekonomi mikro melalui UMKM ini benar-benar disupport melalui pembinaan. Pembinaan ini bisa dari mungkin pasca pandemi kemarin mungkin ada yang sistem produksinya nggak bisa jualan, ataupun mungkin karena marketnya kurang bagus, ataupun kualitas dari barangnya kurang bagus, marketingnya kurang bagus, itu dibina melalui OPD Diskoperindak ini. Nah, pembinaan bisa melalui kerjasama lah nanti. Pelatihan, bantuan baik itu peralatan dan marketing dan sebagainya. Dan kita sebagai Dewan Mitra Komisi, ketika kita saat turun di lapangan ini bisa sinergis. Mungkin dengan saat resesnya kita sampaikan upaya-upaya pemerintah, upaya dari Komisi 3 ini supaya benar-benar ini tune up, artinya benar-benar bisa terrealisasi bahwa upayanya baik dan pembinaan ya support walaupun nilainya nggak besar, mungkin dengan motivasi pemasaran dengan digital dan sebagainya, dan ya paling nggak support peralatan, dan walaupun nilai nggak besar tapi bisa membangkitkan semangat untuk berupaya gitu. Dan setelah itu mungkin bantu juga untuk promosi begitu ya. Betul. Nah, ini juga kan dari sistem pemasaran juga perlu diangkat begitu produk-produk lokal hasil pelaku usaha yang mungkin juga baru merintis atau mungkin yang sudah tapi terkena dampak pandemi, karena bukan Kabupaten Serang saja begitu ya Pak Ketua, seluruh Indonesia bahkan dunia pun juga sama begitu merasakan dampak pandemi COVID yang juga luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan dengan OPD terkait Diskoperindak begitu ya Pak. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjembatani aspirasi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Sesuai dengan tupoksinya beliau kan di OPD ini pembinaan kepada UMKM. Nah, kalau ngomongin soal PAD ini kan juga tentunya konsentrasinya Komisi 3 juga di pendapatan asli daerah. Nah, ini seperti apa nih potensi yang mungkin bisa digali lagi pasca pandemi dengan adanya sinergitas tadi? Seperti apa nih Pak untuk gambarannya sendiri? Nah, untuk PAD kita sama-sama ketahui ini sudah mulai geliat perekonomian baik di perhotelan, pariwisata, kemudian hiburan dalam tanda kutip ya, hiburan masyarakat dan sebagainya udah mulai ramai. Nah, kira support ini supaya Bapenda dalam hal ini supaya lebih proaktif lagi bagaimana untuk target-target pendapat yang tadinya anggaplah dengan pandemi kemarin targetnya bisa tidak tercapai. Nah, ini dengan upayanya pendekatan-pendekatan baik di bidang perhotelan, pariwisata, kemudian di MBLB lah bahasanya, yang kemarin sempat agak stagnan, agak tidak produksi, supaya nanti di perubahan ini di 2023 khususnya dipacu. Saya yakin wajib pajak yang tadinya tidak produksi sekarang bisa produksi lagi. Kemudian yang tadinya dengan kendala pandemi tidak bisa kirim barang keluar dan sebagainya sekarang udah bisa aktif, ini bisa memacu pendapatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah sinergis dengan koordinasi dengan Bapenda, dengan OPD pendulang pendapatan sudah siap dan optimis untuk di 2023, dan di perubahan ini akan siap untuk lebih meningkatkan pendapatannya. Nah, insya Allah nih mudah-mudahan para pelaku usaha yang ini sudah mulai bangkit. Nah, ini mungkin ada sistem jemput bola mungkin ya
dari Bapenda sendiri. Betul. Nah ini mudah-mudahan sih dengan adanya penambahan tadi ya jemput bola, mudah-mudahan juga proaktif dari pelaku usaha ataupun masyarakat juga untuk wajib pajak terutama ya. Betul. Nah ini juga kan salah satu sumber PAD-nya Kabupaten Serang. Betul. Mudah-mudahan di perubahan nanti lebih meningkat lagi begitu ya. Karena kan kalau ngomongin pajak nih mungkin banyak bayar pajak, padahal itu kan dikembalikan lagi ke pelayanan ya Pak. Ya, artinya balik lagi ke masyarakat kan, dari masyarakat balik lagi ke masyarakat ketika nanti ini dikelola dengan baik. Nah, sarana, infrastruktur itu juga kan sumber pendanaannya juga dari pajak juga begitu. Nah, tadi juga salah satu kalau tidak salah BUMD begitu ya Pak. Ini juga konsentrasi di Komisi 3. Nah, kalau ngomongin soal BUMD di Kabupaten Serang yang aktif saat ini, kemudian yang juga menjadi konsentrasi Komisi 3, ada banyak nggak sih Pak, Pak Ketua? Kalau bicara BUMD, kita ada boleh saya katakan dua sisi ya. Satu sisi yang sangat sehat, nah satu sisi yang sehat dan perlu lebih disehatkan lagi. Nah, BUMD ini kita ada yang sehat 2 ya. Pengertian sehat ini, satu sebagai pelayanan, fungsi dia sebagai pelayanannya ditingkatkan sudah bagus, sisi lain sebagai sumber pendapatan dari dividennya menjadi sumber pendapatan daerah. Nah, kita yang sehat ada 2, yaitu BPR, Bank Perbudayaan Rakyat Serang, dan PDAM. Nah, PDAM ini satu sisi sebagai sumber dividen dari keuntungan layanan air, satu sisi sebagai fungsi sosialnya pelayanan untuk kebutuhan air masyarakat. Nah, jadi ini supaya ke depan makin baik sehingga ada nilai bisnisnya, konsep bisnisnya diperbaiki sehingga PAD yang dihasilkan oleh BUMD-BUMD-nya akan menjadi lebih baik di tahun ke depannya gitu, Mbak. Nah, sementara yang kurang sehat, nah kita upayakan didorong ada apa nih? Core bisnisnya apa nih? Kalau belum jelas kita support dan kita koordinasi dengan Kabag Ekonomi supaya ada pembinaan, supaya ada evaluasi, ada kontrol supaya ke depan tidak ada program-program yang tidak terencana dengan baik sehingga ya loss ataupun kerugian bisa dicegah sejak dari awal gitu. Kalau dari catatan ada berapa banyak nih Pak yang tadi kurang sehat kita begitu? Tadinya kan ada catatan 4 ya, ada LKM Ciomas, kemudian SBM, kemudian ada PDAM sendiri dan BPN. LKM Ciomas kan di tahun yang lalu ada catatan karena kondisinya tidak diperbolehkan operasi sehingga per 1 tahun lalu sudah ditutup ya, sehingga ini jangan sampai terulang dengan BUMD-BUMD lain sehingga akan mengurangi pendapatan dan mengurangi dividen dan mestinya menjadi sumber pendapatan Kabupaten Serang justru akan menjadi loss karena dana yang kita sertakan modal di BUMD ini kan lepas nih, hilang lah bahasanya. Kan sayang nih, kan uang masyarakat harus bertanggungjawaban. Makanya kita harus perencanaan dengan baik, dikerjakan dengan baik, dikelola dengan yang baik, dan kita harus evaluasi dan kontrol. Ini sebagai mitra komisi dan KPU sebagai mengawasi kontrol harus kita kerja ekstra supaya Kabupaten Serang BUMD ini sehat semuanya. Betul, karena ini salah satu fungsi dari DPRD begitu ya, monitoring, pengawasan, kemudian juga budgeting dan lain sebagainya. Dan tentunya support untuk BUMD, apalagi ini menjadi sumber juga PAD begitu ya, selain pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini berarti BPR begitu ya Pak? BPR, dan juga PDAM, SBM ini dalam tahap kita support supaya ke depan core bisnisnya menjadi lebih bagus. Amin. Apalagi ini sedang masa bangkit pemulihan ya, mudah-mudahan juga masyarakat juga berkontribusi begitu ya dengan tadi itu BUMD di Kabupaten Serang. Nah, kalau terkait dengan pengaruh pandemi, nah ini para pelaku usaha terutama nih para pelaku usaha mikro begitu ya Pak. Apa sih Pak dampaknya yang mungkin dirasakan begitu? Kemarin yang sama-sama kita ketahui para UMKM ya, ada bisa produksi tapi tidak bisa berjualan. Yang kedua bisa produksi marketnya ini kemarin kan rata-rata pakai sistem online ya. Nah, sementara produk-produk mereka yang dengan belum familiar dengan teknologi, belum familiar dengan sistem marketing yang online sehingga mereka punya kendala untuk penjualannya, bisa produksi nggak bisa jual. Nah, kemudian ya dampak ekonomi banyak pembeli-pembeli ataupun ibu kandung lah bahasanya yang membeli produk mereka juga ikut tutup sehingga calon pembelinya berkurang sehingga banyak juga yang collab, juga banyak yang mestinya bisa produksi ibaratnya 4 kintal, 5 kintal produk sehingga berkurang sampai ada yang tutup. Contoh kemarin ada produksi
tahu tempe, kemudian ala kerajinan dan sebagainya, yang tadinya normalnya di 4 kintal, 5 kintal produksi kedelai dan sebagainya, ketika pandemi kemarin menurun dan harga kedelai pun tinggi sehingga ada beberapa kendala. Nah, ini sudah mulai pulih, maka kita support, kita dorong supaya pasca pandemi ini sudah mulai menggeliat ini, kita support, kita dorong semuanya, baik pembinaan, baik marketingnya, sehingga ke depan ekonomi mikro ini kita berharap menjadi makro lah, yang darinya mikro menjadi kecil, kecil menjadi makro, sehingga sebagai sumber pendapatan, bayar pajak lah, bayar dan sebagainya, bisa nyerap karyawan sehingga mengurangi angka pengangguran, begitu Pak. Betul, karena begitu, efek pandemi kurang lebih hampir 2 tahun ya Pak, dirasakan tentunya para pelaku usaha mengalami kesulitan, kendala, terutama mungkin dari sarana, kemudian permodalan, kemudian bahan baku juga mungkin ya. Ini juga berpengaruh dan sistem pemasarannya yang mungkin juga di masa pandemi ini ada peralihan begitu ya, yang mungkin tadinya jualan langsung seketika harus berubah dengan sistem online dan lain sebagainya. Ini mungkin juga perlu adaptasi dan pembinaan lagi begitu ya Pak, untuk para pelaku usaha bagaimana beradaptasi dengan teknologi saat ini. Betul. Ya. Nah, ini juga mungkin mudah-mudahan bisa ada pelatihan begitu ya Pak dari Diskoperindak-nya maupun kemudian juga mungkin ada satu wadah marketplace misalnya ya, bisa kita sebut, bisa bekerja sama kemudian memasarkan produk tadi begitu. Nah, ini nih yang perlu juga mungkin dipertimbangkan begitu ya, agar nanti bisa jualannya. Tapi kalau ngomongin pelaku usaha, lebih kemana sih Pak? Kuliner kah, kerajinan tangan begitu? Kalau di Kabupaten Serang rasanya proporsional ya, di kulinernya banyak, kemudian di kerajinan yang luar biasa juga sudah menembus pasar ke luar juga, makanya ini harus kita bina ini. Artinya di program OPD dalam hal ini Diskoperindak harus sama-sama nih, mana yang ada potensi mendatangkan pendapatan, mendatangkan hasil, harus semua disupport. Dari kuliner ada, kerajinan ada, bahkan di sekarang lagi kita upayakan kerajinan batik ya, batik khas Serang, Kabupaten Serang. Ada pembinaan dan bahkan ya kita berkunjung lah ke tempat-tempat yang punya UMKM yang produktif, harus kita berdayakan di Kabupaten Serang. Kemarin juga ada di Gunung Sari baru dibuka tuh ya, sentra durian dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi betul. Ini juga bisa menjadi daya tarik begitu ya, kalau sudah ada tempat atau lokasi yang mungkin bisa sentranya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu bentuk pemasaran yang juga bisa merangkul semua masyarakat. Nah, berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi khususnya nih para pelaku usaha, upaya yang sudah dilakukan dari Komisi 3 nih Pak untuk pemulihan ekonomi terutama, seperti apa nih Pak? Nah, tentunya upaya ke sana tidak lepas dari penganggaran. Nah, kita sebagai fungsi Komisi 3 untuk pendapatan, nah bagaimana OPD ini bisa bekerja melaksanakan programnya kalau tidak disupport dengan anggaran. Maka kita di Komisi 3 tatkala pendapatannya diupayakan naik dan disupport kegiatannya OPD ini dengan menganggarkan untuk pembinaan, untuk pelatihan, untuk bantuan dalam bentuk barang atau modal kerja atau apa, kita support anggarannya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu program dari Komisi 3 untuk mendorong supaya pemulihan ekonomi makro ini terwujud. Jadi bukan ada kita support, anggarannya tidak disupport. Nah, ini kan nanti nggak balance ya Pak ya. Gitu, kita support anggarannya. Nah, ini berarti di 2022 ini mungkin di perubahan dan lain sebagainya, berarti dalam artian supporting anggaran untuk pemulihan ekonomi di pelaku usaha sudah kita koordinasikan dengan OPD terkait. Yuk, kita untuk pembinaan, kemudian untuk pemulihan ekonomi dan teman-teman di UMKM ini juga bahasanya pesan kepada kita, tolonglah dibantu baik itu di peralatannya atau support modalnya walaupun nggak seberapa, supaya ada pancingan, ketika dipancing nanti akan dapat kail, akan dapat ikan. Nah, ikannya kan bisa digunakan lagi untuk usaha. Ini kita sudah sinergis, mudah-mudahan di perubahan nanti ada anggaran yang kita slotkan untuk pembinaan, untuk pemberdayaan, kemudian untuk pembinaan UMKM ini terwujud dan ada mudah-mudahan nanti bisa tercapai upaya pemerintah untuk mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi mikronya itu. Betul, karena 2 tahun kemarin kan refocusing anggaran khusus di kesehatan begitu. Kali ini sudah mulai pemulihan ekonomi. Nah, sedikit demi sedikit mungkin sudah dianggarkan bertahap begitu ya, Pak Ketua ya. Betul. Nah, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Para pelaku usaha juga bisa merasakan dampaknya langsung.
Nah, ini juga mungkin kerjasama mungkin selektif begitu pada saat pemberian bantuan juga mungkin validasi cross check juga begitu ya Pak. Siapa yang berhak menerima begitu. Betul supaya tepat sasaran lah tepat sasaran, gitu ya. Betul. Benar-benar ke UMKM gitu kan gitu ya. Nah, ini seperti apa mungkin dengan OPD terkait begitu untuk bisa memvalidasi apakah berhak untuk mendapatkan bantuan. Karena banyak pelaku usaha yang mungkin baru juga atau yang sudah lama kemudian terdampak, ini juga kan perlu dicek lagi begitu ya Pak. Nah, ini terkait dengan juga pemulihan ekonomi, kalau dilihat dari sektor ekonomi saat ini di Kabupaten Serang pasca pandemi, walaupun sebetulnya pandemi belum berakhir, tapi sudah mulai new normal istilahnya. Betul. Seperti apa sih Pak gambaran di sektor ekonomi di Kabupaten Serang sendiri? Kalau lihat dari realisasi pendapatan di bulan Juli itu ada geliat naik. Artinya kita optimis bahwa di perubahan 2022 nanti kita akan yakin ada peningkatan pendapatan sehingga kita berani supaya program-program yang kemarin kita rencanakan pemulihan ekonomi ini harus segera dislotkan, dianggarkan. Kita yakin dari kenaikan dari 2021, 2022 dan realisasi di Juli 2022 ini ada nampak ada kenaikan baik di pariwisata, perhotelan dan sebagainya. Artinya ini sudah mulai nampak sehat lah bahasanya. Sehat sehingga kita optimis untuk di 2002 perubahan maupun di 2023 kita harus optimis untuk mewujudkan target pendapatan yang tercapai dan program-programnya harus dilaksanakan, harus dikerjakan, jangan sampai di refocusing lagi atau di kurangi lagi dananya. Kita berharap semuanya ini kembali pulih dan ya tadi ya mudah-mudahan tidak seperti waktu 2 tahun yang lalu tentunya. Ini mulai bangkit di sektor ekonomi, kemudian sektor pariwisata juga sudah mulai kembali ramai lagi kan Mbak ya. Kan kita bisa lihat sama-sama di Anyer udah mulai padat kan. Di perhotelannya maupun di pariwisatanya, tempat-tempat pemandian dan sebagainya udah mulai ramai kan. Alhamdulillah. Ini optimis lah, bismillah. Optimis ya, tadi sudah ada kenaikan begitu ya. Realisasi pendapatan. Nah, ini tuh kalau ngomongin soal target nih, target realisasi, apalagi ini kan sudah mau akhir 2022. Nah, ini tentunya kalau membahas terkait anggaran 2023 kemudian target realisasi seperti apa nih Pak? Artinya ketika kita mencantumkan target kan tentunya lihatlah atau potensi-potensinya. Nah, ketika target sekedar mencantumkan target tetapi potensinya tidak kita lihat kan sekedar target nanti nggak tercapai, kita ada tanda kutip kan. Ada apa nih, apakah nggak kerja dan sebagainya. Makanya melihat dari realisasi per Juli kemarin, insya Allah kita optimis sesuai dengan target di awal APBD yang insya Allah akan tercapai. Kalau toh memang ada kekurangan lah nanti insya Allah bisa dipacu di jelang-jelang akhir tahun ini. Bisa mudah-mudahan ya ini realisasi target optimis. Nah, semua kegiatan kemudian juga tentunya target dan di lapangan tentunya mengalami kendala. Nah, harapannya sih kendalanya tidak begitu berarti. Tapi apa sih Pak yang dirasakan kendala begitu khususnya di pemulihan ekonomi ini? Kalau kaitan pemberdayaan ekonomi, ini memang yang diakui dari OPD ketika pengen program untuk pemberdayaan, satu tadi support anggaran. Nah, support anggaran. Kedua, setelah anggaran tentunya kita berharap ketika memberikan anggaran harus tepat sasaran kepada UMKM. Yang insya Allah nanti ini akan menjadi paling tidak ada 2 keuntungan. Satu, ketika UMKM-nya jalan lancar, paling tidak mereka yang tadinya nganggur menjadi bekerja. Paling tidak satu, mengurangi pengangguran. Kedua, pemberdayaan ekonomi yang tadinya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan. Kemudian ketiga, ketika nanti si UMKM ini yang levelnya sudah mendekati menengah, ketika sudah tercapai target, dia bayar pajak dong, masuk ke pemerintah daerah. Satu itu. Nah, kemudian yang skala besarnya ada perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak berjalan sekarang bisa berjalan. Contoh di perusahaan-perusahaan penggalian pasir, batuan dan sebagainya, alhamdulillah udah mulai jalan, mulai bisa jualan, bisa menghasilkan pendapatan lagi. Nah, ini alhamdulillah kita sinergis tentunya. Ketika ada kendala-kendala yang tadinya kurang taat membayar pajak, ada pendekatan, ada sosialisasi, saling mengingatkan dan sebagainya sehingga manfaat pajak ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang. Ini ada sinergis lah antara Bapenda, antara dewannya sendiri dan pemerintah sendiri supaya memudahkan urusan ketika membayar pajak. Yang kedua, ada pendekatan-pendekatan sosial sehingga ketika ada kewajiban yang harus dijalankannya, harus dibayarkan ini dari hati. Jadi tidak ada keterpaksaan. Insya Allah lah ini menjadi nilai bahasa kita, menilai pahala, memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang terbaik di antara kita memberikan manfaat kepada orang lain.
kita bayar pajak, manfaat masyarakat ini, insya Allah pahalanya ngalir terus. Betul. Konsepnya harus begitulah bahasa kita. Betul. Apalagi kalau saya dengar katanya di Bapenda sendiri ada penghapusan sanksi pajak nih, jadi pokok pajaknya saja. Sanksinya saja ya. Dalam rangka untuk itu motivasi supaya yang tadinya ada ketelatan bayar dan sekian, yuk bayar yang pokoknya saja, tapi dendanya kita hapus. Nah, itu tadi yang penting kewajibannya betul, sudah dibayarkan. Mudah-mudahan ini juga saling support begitu ya untuk pembangunan dan juga dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Nah, terkait juga tadi evaluasi kemudian yang sudah mendapatkan bantuan. Nah, ini juga tentu saja setelah diberikan bantuan bukan hanya kemudian dilepas begitu, tapi juga tentunya harus ada pembinaan seperti apa, evaluasi kontrolnya begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi kita ini kalau ikut data UMKM Kabupaten Serang hampir 43.000. Dari 43.000 ini akan kita pilih siapa nih yang sudah sehat, yang sudah bagus, ya nanti deh yang perlu diberdayakan, perlu dibina, perlu disupport, siapa harus diverifikasi. Nah, setelah mereka dapat, kedepannya menjadi sehat, nah bertahap, nanti bergantian, karena dari 43.000 UMKM nggak mungkin semuanya dapat kan, nah kita prioritaskan ya, kita prioritaskan dulu. Nah setelah mereka dapat ini kita bina, kita evaluasi, nah sehingga ketika mereka sudah sehat, gantian ini bisa membina yang lainnya, sehingga akan tumbuh yang tadinya nggak sehat menjadi sehat, sehat menjadi lebih sehat, nah berkurang, mengurangi yang tadinya nggak jalan, yang tadi nggak produksi, sekarang lancar, insya Allah ini ada pasti ada evaluasi, ada kontrol bersama lah antara Diskoperindak dan kita, dan supaya ini terus dijalankan programnya ini, mungkin di 2022 belum kelar, lanjutkan di 2023, tentunya sama-sama nih kita support anggarannya, mereka programnya dilanjutkan dengan perencanaan yang baik, dikerjakan baik, kontrol dan evaluasi, insya Allah nanti akan tercapai target-target yang diinginkan. Amin. Ini bisa bergantian begitu, karena tadi 43.000 ya Pak. Betul. Banyak karena tersebar di 29 kecamatan. Iya. Nah, Pak, optimis pemulihan ekonomi di Kabupaten Serang nih pasca pandemi. Kalau berbicara seputar tahun begitu, kurang lebih berapa lama sih Pak bisa kembali istilahnya stabil normal gitu begitu ya? Ya, ikhtiar kita sudah luar biasa dengan yang tadinya kurang manfaat program-programnya ataupun ini bisa kita tunda, dan prioritas-prioritas untuk memulihkan ekonomi ini sudah kita lakukan ya, berharap jangan lama-lama lah, 2 tahun itu sudah normal dan sudah sehat kembali. Karena kondisi anggaran keuangan kan luar biasa pasca pandemi kemarin masih dirasakan di tahun 2022. Apalagi menjelang 2024 ada pemilu, pilkada dan sebagainya, ada anggaran lagi ke sana, maka harus kita efisiensikan supaya anggarannya tercapai tetapi tidak mengganggu program-program pemerintah yang sudah direncanakan itu. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi tepat waktu, lebih cepat lebih baik begitu ya Pak. Ini mudah-mudahan juga menjadi angin segar, bekerja sama dengan OPD, membina para pelaku usaha yang mikro, mudah-mudahan berkembang sedikit-sedikit dan mudah-mudahan menjadi makro begitu. Amin, ya harapannya begitu. Amin. Ini nggak kerasa nih 30 menit ngobrol-ngobrol. Oh gitu, 30 menit ya. Ini sampai belum diminum. sambil mungkin pemirsa juga ingin tahu nih Pak, apa sih harapan mungkin dari Ketua Komisi 3, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan, mungkin yang nonton saat ini juga banyak pelaku usaha. Iya. Ya, artinya dalam kondisi ini satu, bahwa tidak ada unsur kesengajaan tapi sudah ada yang ngatur, maka kita harus ulet, tangguh dan bersama. Bekerja bersama-sama, insya Allah apapun yang diberikan kepada kita, kondisi sekarang kurang sehat, yuk berupaya baik-baik, sama-sama sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dewannya sendiri untuk memajukan, untuk mensehatkan kondisi ini. Yuk, kami sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Serang berharap kita satu, taat membayar pajak, kedua, ya taati program-program pemerintah. Ketika ada program-program yang sifatnya membangun, ya kita support. Kemudian ada hal-hal yang ketika membuat perekonomian kita akan lebih cepat perkembangannya, yuk kita bareng-bareng sinergis, tidak ada yang bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. UMKM-nya, pemerintahnya, dewannya, sinergis bareng-bareng membangun Kabupaten Serang, rasanya insya Allah optimis ke depan menjadi lebih baik. Pesan kita itu, taati pemerintah dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Serang dalam hal membayar pajak dan peningkatan ekonomi makronya. Itu saja mungkin yang bisa. Amin, mudah-mudahan ini bisa terus bersinergi dan juga peran serta dukungan dari masyarakat juga. Nah, ini khususnya bagi para wajib pajak, taat pajak begitu ya Pak Ketua. Baik, ini sudah di akhir acara. Terima kasih banyak Pak Agus sudah berkenan ngobrol-ngobrol terkait dengan tugas dari Komisi 3, kemudian juga tadi konsentrasinya lebih ke
pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wah, ini juga sama-sama, pasti ada banyak informasi dan ataupun juga berita. lagi. Baik, terima kasih sama-sama. Amin. Ya, pemirsa, wah tidak terasa 30 menit kita di Bincang Wakil Rakyat dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang sudah harus berakhir. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan juga menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe juga Bisnis Banten Channel. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.